Kita lanjutkan untuk security policy design and implementation ya, and implementation. Nah, di sini pembahasannya bagaimana pertimbangan sebelum kita mendesain dari kebijakan keamanan itu atau security policy itu. Ada beberapa pertanyaan ya yang perlu kita ketahui sebelum kita merancang kebijakan keamanan atau security policy ini ya. Yang pertama itu berkaitan dengan apa tujuan kebijakan tersebut ya. Apakah untuk menambah nilai atau sekedar formalitas ya. Nah, ini berkaitan dengan tujuan ya. Berkaitan dengan tujuan. Kalau tujuan kebijakan itu harus memiliki ya tujuan yang jelas yang dapat diukur ya. Bukan hanya formalitas tetapi merupakan alat ya untuk melindungi aset dari perusahaan tersebut ya, untuk mengurangi risiko keamanan ya, meningkatkan kesadaran keamanan di antara anggota staf ataupun karyawannya ya. Kemudian apa kebijakan tersebut sejalan dengan program pelatihan ya. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan keamanan itu harus sejalan dengan program pelatihan yang ada di organisasi tersebut ya. Jadi pelatihan itu harus mencakup prinsip-prinsip dan praktik yang ditetapkan dalam kebijakan keamanan. Contohnya jika kita membuat kebijakan keamanan ya, contohnya yang sederhana ketika kita membuat kebijakan untuk penggunaan kata sandi atau password itu yang kuat ya. Nah, di situ kita harus membuat sebuah program pelatihan ya, ataupun kita membuat guidelines ya, ataupun work interaction ya, bagaimana penggunaan password ataupun kata sandi itu sesuai dengan kebijakan yang kita buat ya. Kemudian apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan organisasi? Ini terkait dengan visi dan misi ya. Ini berkaitan sampai saat ini di semua organisasi atau perusahaan terutama e-commerce ya, itu tentu sangat perlu terkait kebijakan keamanan ini. Jadi kalau seperti perusahaan perbankan ya dia tentu ya tentu sangat memerlukan dari kebijakan keamanan ini karena terkait transaksi ya yang kita lakukan sebagai nasabah secara maya ataupun melewati internet yang banyak serangan cybernya ya seperti itu. Kemudian apakah kebijakan tersebut merupakan pedoman praktik terbaik atau apakah kebijakan tersebut perlu didasarkan pada suatu standar tertentu. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu yang bergerak di bidang finansial terutama di perusahaan IT ya, itu harus menetapkan ataupun mengikuti standar internasional ya ketika menerapkan sebuah security policy ya. Dan standarnya itu juga harus sudah internasional seperti yang kita sebut tadi, saya sebut tadi ya, ada ISO 27001 dan lain-lain ya. Nah, kita juga harus mengetahui berapa banyak orang yang tercakup dalam kebijakan ini. Siapa saja mereka gitu ya. Ini biasanya mengacu pada semua orang dalam organisasi ya, termasuk karyawan, kontraktor, mitra bisnis ya. Tapi yang paling utama yang mencakup itu tentu di internal perusahaan tersebut ya. Kemudian berapa jumlah informasi paling sedikit yang harus diketahui oleh setiap karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Kemudian apakah semua rincian diwajibkan dalam kebijakan? Nah ini rincian yang sudah dibuat sebelumnya ya terkait kebijakan keamanan tadi. Nah di sini ada yang perlu kita ketahui dan kita terapkan juga metode yang kita buat ya. Kemudian yang perlu dipahami oleh staf dari kebijakan tersebut. Jadi biasanya ini penerapannya bagaimana kita mengedukasi ya, bagaimana kita memberikan pelatihan biasanya ya, pelatihan internal ataupun ke eksternal untuk para staf ataupun karyawan di perusahaan itu mengetahui terhadap kebijakan keamanan yang kita buat. Nah selanjutnya
di sini ada pedoman yang harus kita ketahui bagaimana struktur kebijakan itu ya. Yang pertama itu ada penjelasan detail tentang masalah kebijakan ya. Nah, ini berkaitan dengan detailnya atau rincinya ya tentang isu keamanan itu ya yang kita bentuk ataupun kita rancang. Mengapa isu tersebut misalnya penting ya dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut ya sehingga bisa membantu semua pihak memahami konteks atau alasan dibalik kebijakan yang kita buat gitu ya. Fungsionalitas yang akan terkena dampak kebijakan. Nah, ini biasanya dalam kebijakan itu ada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak ya di internal perusahaan tersebut misalnya ya. Misalnya mencakup siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan, memonitoring ataupun melakukan dokumentasi, pelaporan ya terkait kebijakan keamanan yang kita buat. Kemudian deskripsi tentang status kebijakan ya di poin ketiga ini berkaitan dengan kebijakan yang kita buat itu misalnya harus mencantumkan status kebijakan. Apakah itu merupakan kebijakan baru, kebijakan hasil revisi, atau kebijakan yang sedang berjalan atau dalam proses peninjauan ya. Jadi kebijakan keamanan informasi itu harus diperbaharui atau diupdate ya setiap tahun ya untuk mencantumkan nanti biasanya ini berkaitan dengan versi ya, versi-versi yang kita buat untuk kebijakan keamanan tersebut. Kemudian tingkat kompatibilitas kebijakan diperlukan ya. Ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu harus mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut compatible ya ataupun cocok dengan sistem, proses dan kebijakan yang ada atau selaras dengan kebijakan lain gitu ya yang ada di perusahaan tersebut misalnya. Kemudian yang kelima penerapan kebijakan terhadap lingkungan ya. Ini lingkungan terutama internal di tempat bekerja ya di perusahaan tersebut ya. Kebijakan yang harus mungkin bagaimana dan di mana kebijakan tersebut akan diterapkan di lingkungan organisasi tersebut ya. Misalnya apakah di semua lokasi gitu ya ataupun pada jenis perangkat contohnya ya. Kemudian konsekuensi ketidakpatuhan atau non-compliance ini. Nah, ini berkaitan dengan ketika tidak menjalankan atau ketidakpatuhan itu harus ada konsekuensi yang dibuat ya, seperti sanksi dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 jenis kebijakan keamanan ya. Yang pertama itu ada Enterprise Information Security Policy ya. Di mana kebijakan keamanan yang paling luas dan mencakup semua aspek keamanan informasi dalam suatu organisasi. Nah, penerapan EISP ini ya, kebijakan penggunaan aplikasi, kebijakan keamanan jaringan dan perangkat, kebijakan pencadangan dan pemulihan data, kebijakan audit ya, kebijakan keamanan cloud computing, kebijakan deteksi dan penjagaan intrusi, kebijakan kontrol akses, kebijakan akun pengguna ya. Ini yang berkaitan dengan Enterprise Information Security. Kemudian isu Specific Security Policy atau ISP, ya ini kebijakan keamanan yang berfokus pada masalah keamanan informasi tertentu, seperti ada malware, phishing, atau pencurian identitas, misalnya di perangkat komputer ataupun laptop ya. Itu penerapan ISP ini sebaiknya seperti kita melakukan kebijakan respon insiden, kebijakan perangkat pribadi ya, kebijakan penggunaan internet ya. Nah, ini berkaitan dengan biasanya user atau pengguna. Nah, yang ketiga itu sistem spesifik security policy atau triple SP ini ya, kebijakan keamanan yang berfokus pada sistem informasi spesifik ya, seperti keuangan ya, peralatan kesehatan atau sistem SCADA. Nah, contoh penerapannya kebijakan di sini ya.
Jadi DMZ ini bagaimana nanti jaringan internal atau private itu ada lapisan keamanannya sebelum terhubung ke eksternal atau ke internet ya. Kemudian kita tetapkan kebijakan enkripsi, kebijakan akses kontrol ya, kebijakan keamanan server, kebijakan keamanan perangkat lunak. Nah, antara EISP, IESP dan Triple SP ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk melindungi informasi organisasi. Ini informasi organisasi ini terkait hardware dan softwarenya ya, secara keseluruhan ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya untuk Internet Access Policy. Jadi ada beberapa hal yang perlu juga kita ketahui ya mengenai kebijakan di keamanan ini ya, baik internet ya, baik penggunaannya, baik misalnya perangkat akses ya, perangkat router gitu ya, kemudian perangkat server. Nah, ke semua ini itu ada kebijakan gitu ya yang harus dibuat. Contohnya kebijakan akses policy ini ya. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih.